Begini Mas Edi, dari tadi kan kita semua mendengar ya ucapan sembah sujud. Yang mau saya tanyakan di sini itu adalah sembah itu artinya apa? Maksudnya apakah Tuhan itu minta disembah atau gimana? Mohon penjelasannya. Oh iya, terima kasih Mbak Neri. Kita minum dulu ya. Betul Mbak Neri ini. Iya. Iya, terima kasih lah. Ya kita tukar kawruh di sini ya. Ya. Baiklah, saya coba semampunya saya jelaskan ya dalam tukar pengertian ini. Jadi memang di ajaran perjalanan leluhur itu ada kata sembah. Nah, sembah di sini yang tadi Mbak Neri tanyakan, apakah Tuhan itu butuh disembah? Nah, kata sembah di sini memang kalau secara logika kita bahwa Tuhan itu sudah maha kuasa dan sudah menguasai segala-galanya. Dia sudah menguasai semua alam semesta. Dalam tanda kutip, kalau secara logika, kalaupun kita semua ini, manusia di dunia ini tidak menyembah Sang Maha Pencipta, beliau tidak akan kekurangan kekuasaannya. Dia tidak akan berkurang kemenangannya. Walaupun kita manusia tidak menyembah pada Sang Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Akan tetapi, karena kita mengakui sebagai manusia bahwa Sang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa dan masih ada, kita mengakui ada dan keberadaannya. Nah, wujud dari kita mengakui keberadaannya itulah maka kita menyembah pada Sang Maha Pencipta. Sama tadi itu waktu menghadap ke arah utara. Itu wujud, jadi wujud pengakuan kita bahwa beliau itu di atas segala-galanya, beliau itu menguasai alam semesta. Kita sebagai manusia menunjukkan dharma bakti kita, menunjukkan tanda bukti kita kepada Sang Maha Pencipta, maka kita melaksanakan sembah atau menyembah pada Sang Maha Pencipta. Begitu artinya menyembah. Berarti kita selaku manusia yang butuh menyembah Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Begitu? Nah, begitu. Wah, ya, Oh, itu. iya, iya. Beliau tidak butuh kita yang butuh. Butuh Yang Tuhan butuh, gitu iya, butuh. Karena kita butuh bantuannya, butuh pertolongannya, ya sebagai tanda bukti kita butuh bantuan dan pertolongan, kita itu menyembah kepada, wajib menyembah Tuhan kepadanya. gitu ya. Ya, jadi jangan salah tafsir, salah pengertian tentang arti kata sembah. Bukan berarti Tuhan yang membutuhkan kita untuk disembah, Tapi tapi kita yang membutuhkan Tuhan untuk menyembah gitu ya. Iya, betul. Lalu arti kata sujud itu sendiri gimana Mas? Oh iya, terima kasih Mbak Riri buat nyambungin tadi ya. Jadi di ajaran perjalanan leluhur itu ada sebelum ritual itu ada kalimat sembah sujud. Nah, kalau sembah tadi sudah dijelaskan, sembah kan artinya begini ya, artinya posisi kita menunjukkan kita menyembah pada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Suci. Nah, setelah menyembah itu kita sujud. Nah, sujud ini berarti kedua tangan itu letak di dada. Nah, dalam posisi ini berarti kita ini sedang dalam keadaan siap menghadap dan memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Suci, itulah sujud. Nah, sujud di sini dan di dada itu kalau di dalam ajaran perjalanan leluhur artinya kita bersujud itu seperti ini. Jadi bahasanya sujud di dada itu adalah sebagai tanda bukti kita bersiap untuk mengajukan suatu permohonan pada kekuasaan Tuhan Maha Kuasa Maha Suci. Nah, filosofi maksud dari sujud ini, kalau secara lahir itu kita sujud kepada Bapak dan Ibu. Wujud lainnya seperti itu. Karena apa? Karena kita ada di dunia ini kan dari Bapak dan Ibu, bentuk lahirnya. Kita kan tahu sujudlah kepada Bapak dan Ibu, sujudlah pada Bapak dan Ibu, kan ada bahasa seperti itu. Iya. Itu secara lahirnya sujud. Nah, tapi pada sujud di dada secara lahir kita sujud kepada Bapak dan Ibu, tapi secara batin sujud kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Suci, sumber daripada segala sumber dari hidup yang ada di dalam diri kita. Masuk ya? Ya. Nah, itulah yang disebut dengan sujud di dada. Nah, ini letaknya di sini. Ya. Nah, kadang-kadang memang dalam tidur itu begini, artinya mungkin otak-atik gatuk atau dan sebagainya. Kita pun pada saat manusia sebelum dilahirkan di dalam kandungan ibu itu kebanyakan letak tangan ini di sini, Pak.
Dia bersujud kepada Sang Maha Pencipta sebelum dia dilahirkan di dunia ini. Nggak ada tangannya begini itu enggak ada, pasti di sini. Pasti dalam perut. Di dalam mau dicek di kalau di USG pasti di sini. Nah, oleh karena itu di dalam ajaran perjalanan leluhur kita mendekat dan menghadap itu sama seperti kita sebelum dilahirkan dalam jabang bayi perut ibu, sujud di dada. Sehingga pada saat kita di dunia sudah dewasa seperti ini, kita mendekat dengan Tuhan dengan keadaan sujud di dada, memohon kepada kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa Suci sesuai dengan apa permohonan kita masing-masing. Demikian loh, kira-kira gimana? Ada paham nggak? Paham. Iya. Hidangannya seadanya lah. Ya, Ya. Bu, terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Nah, ini ada lagi itu. Roti apa itu? Terima kasih, Mas. Ayo dicicipi. Ya, Ya, terima kasih, Mari, Bu. terima kasih. Oke, Mas mulai. Ahmad, itu. ayo gue ngomong. Ambil lah. Ayo, Mbak. Mas, saya Ya. mau nanya, Oh ya. Ya, kalau menghadap kepada Tuhan itu pakaiannya bagaimana? ayo. Oh ya. Ya, sudah tunggu. Terima kasih. Ya, Bapak. Di dalam ajaran perjalanan leluhur, kalau kita menghadap kepada Tuhan, itu pada intinya itu kita harus berpakaian yang bersih lah, yang bersih, yang pantas. Ya, ibarat seperti ini ya. Kita mau menghadap, misalkan kita sebagai rakyat biasa, mau menghadap Pak Lurah atau menghadap Bupati atau bahkan Presiden, itu pakaian kita bagaimana? Kan yang rapi, bahkan mungkin yang wangi dan sebagainya. Apalagi ya. Apalagi untuk menghadap pada Tuhan. Ya, dari pribadinya masing-masing bagaimana pantasnya, bagaimana baiknya, karena kita menghadap pada Sang Maha Pencipta dan Maha Penguasa. Itu loh, jadi intinya berpakaianlah yang bersih dan pantas, ya, melebihi daripada apa ya, yang baik dan pantas. Kalau kita menghadap presiden, menghadap bupati, atau kita menghadap pada orang tua, kan tidak berpakaian sembarangan. Itu seperti itu. Bagaimana kalau tanpa sengaja kena kotoran anak, misalnya kena kencing anak atau bagaimana? Apa kita harus berganti pakaian dulu atau ada pakaian khusus yang kita pakai setiap kita mau menghadap Tuhan gitu, Mas? Oh ya, kalau misalkan gini ya, jadi kalau di dalam ajaran perjalanan itu kita sudah siap-siap, inilah situasi kondisinya. Nah, kalau misalkan kita lagi proses menghadap pada Tuhan, terus tiba-tiba sebelah kita anak kita mungkin pipis atau apa ya, ya dilanjut saja. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena yang menghadap itu kan pribadi manusia, bukan pakaiannya. Oh iya. Ya, tapi pada saat kita bersiap-siap untuk menghadap pada Tuhan, persiapan kita pakaian yang bersih dan pantas. Berarti kita persiapan itu sebelum kita benar-benar. Nah, niat itu di awal. Nah, proses pada saat kita melaksanakan, kita tidak tahu rencana Tuhan, keadaan alam itu kan kita tidak ngerti. Tapi bukan pakaian yang akan dinilai. Intinya Iya, situ, artinya iya, tapi iya. ini berangkatnya loh. Tapi dalam perjalanan kita kena apa, ya tidak apa-apa. Berarti lanjut terus ya. Lanjut terus saja, karena yang menghadap itu pribadi kita kepada Tuhan. Maksudnya, Mbak ya? Iya. Iya. Terus itu apa alasnya bagaimana? Oh iya, alasan untuk ini untuk Ya, menghadap pada untuk Tuhan, menghadap ya. kepada Tuhan. Ya, juga seperti pakaian, pada prinsipnya alas untuk kita menghadap pada Tuhan itu ya tempatnya yang bersih lah. Ya, kalau memang ada tikar atau mungkin ada sarana lainnya boleh. Tapi kalau nggak ada, yang penting tempatnya bersih. Tempatnya bersih itu nanti bisa kita gunakan. Ya, makanya jam ini semuanya itu bersih lah. Nah, mungkin kalau misalkan di hutan nggak ada alas stiker atau pakai daun berarti boleh ya? Nggak apa-apa. Oh. Yang menghadap pribadi kita. Tapi kalau memang situasi memungkinkan, kita berusaha semaksimal mungkin bersih dan rapi. Oh iya. Ya, menghadap bupati aja kita bersih dan rapi, apalagi menghadap pada Tuhan. Khusus untuk perempuan, Mas. Perempuan itu kan ada saatnya kita setiap bulan menstruasi. Iya, iya. Nah, Ya. itu di saat kita lagi mengalami menstruasi, apa kita harus break dulu, apa tetap lanjut? Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Di dalam ajaran perjalanan leluhur itu untuk
ini loh, untuk hal seperti itu tetap berlanjut Pak. Karena sekarang teknologinya kan sudah canggih. Kalau zaman dulu, mohon maaf nggih, yang jelas yang menghadap itu kan pribadi kita, sang hidup kita dan jasmani kita. Apapun keadaan kita, kalau kita masih sehat, masih kuat, ya kita menghadap pada Tuhan dengan sikap sempurna. Ya, artinya tidak masalah. Artinya mohon maaf, bisa kalau kita menstruasi kan sekarang sudah zaman canggih kan, sudah ada alat yang kira-kira pada saat mohon maaf menstruasi itu kan tidak menyebar. Sudah udah canggih loh. Kecuali kalau tidak ada alat pembalutnya, terus mambra itu sebaiknya jangan, karena ngurangi konsentrasi. Betul. Ya, karena konsentrasi jadi kewajiban kita seperti itu. Jadi sebagai wanita, meskipun kondisi kita dalam keadaan menstruasi, tidak merasa kotor untuk menghadap Tuhan gitu ya? Bukan. Yang kotor itu kan kelakuan kita, bukan jasmani kita. Ini kodratnya alam. Sudah kodratnya yang maha kuasa, laki-laki perempuan itu menstruasi. Ya apanya seperti itu. Nah, tinggal untuk mencegah, kecuali kita nggak pakai pembalut lah, itu lebih baik Suka nggak usah dulu itu loh. Karena nggak lingkungan ya. Karena udah ada pembalutnya jadi aman. Mungkin zaman dulu mungkin belum ada pembalut mungkin ya, jadi ya otomatis coba demonstrasi terus kita menghadapkan itu mama kan kurang pantas ya. Lebih baik jangan itu. Misalkan kita luka sobek, lagi itu sobek keluar darahnya, ya berhenti karena mengganggu yang lainnya. Harus diobati dulu, darah yang mengalir di tangan, atau di kaki, lah baru kita menghadap pada Tuhan. Sama seperti itulah. Nah, terus kalau misalnya, mohon maaf ya, kalau yang sudah bersuami istri itu gimana? Kalau misalnya setelah habis melakukan hubungan kayak gitu, apa harus mandi dulu atau sekedar dibersih-bersih saja gitu Mas? Nanti kan gini ya, kalau itu memang sah itu sih enggak masalah enggak usah. Kalau dikaitan enggak mandi dulu, karena kan tadi di depan nanti kan ada, sebelum kita sembah sujud kan ada pembersihan. Yang penting harus fokus kepada pembersihan diri kita. Ya tadi kan ya namanya seperti itu. Jadi nggak ada persoalan di situ. Yang menghadap itu pribadi kita berdasarkan kelakuan kita. Nah kalau kelakuannya nggak bener lah, itu monggo harus bener-bener itu. Ini kan memang kodratnya alam, kodratnya kita sebagai manusia untuk menjalankan kebutuhannya masing-masing. Maksudnya nggak ada batasnya. Kecuali perbuatan kita yang melanggar norma susila, norma hukum, melanggar norma hati nurani ya harus menenangkan dengan sebaik-baiknya lah. Apa mungkin kalau ada kesempatan sehat walafiat, mungkin lebih baik mandi dulu, bersih dulu. Ya enggak apa-apa. Terserah masing-masing lah itu, enggak ada. Berarti kalau enggak ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak ada aturan apapun untuk itu. Ya. Maksud nggih? Maksud, terima kasih.